semuanya, jadi di video aku kali ini aku mau bahas tips pakai makeup supaya kelihatan lebih muda. Nah ternyata guys, hasil makeup kita jadi lebih muda atau jadi lebih tua itu dipengaruhi dari teknik atau cara kita ngaplikasiin produk makeup ke muka kita loh. Makanya kali ini aku mau bahas tipsnya, aku bakalan kasih tahu kalian mana sih teknik yang bisa bikin muka kita kelihatan jauh lebih muda dan mana teknik makeup yang bikin hasil makeup kita itu kelihatan lebih tua. Jadi tips yang bakalan aku share ke kalian ini tuh kebanyakan lebih ke pengalaman pribadi sih. Soalnya dulu juga ya aku makeup waktu awal-awal belajar tuh ya kayak gitu loh. Makanya aku pengen share supaya tidak ada lagi yang mengikuti jejak kebodohan aku gitu loh guys. Tapi ya ini aku bukannya merasa punya teknik makeup yang paling bener gitu, enggak ya guys. Jadi kayak ya udah cuma sharing aja karena aku juga ya masih sama-sama belajar gitu. Kalau misalkan ada yang masih salah-salah boleh kalian koreksi aja di kolom komentar di bawah. Oke? Kalau gitu kita langsung aja masuk ke videonya. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi di sini aku bakalan pakai makeupnya sebelah-sebelah ya. Nah, yang sebelah kiri ini bakalan aku pakein teknik makeup yang bikin kelihatan jauh lebih muda, dan yang sebelah kanan ini itu sebaliknya. Oke. Jadi yang pertama, supaya makeup kalian kelihatan lebih muda itu, kalian harus pastiin kulit kalian itu terlihat glowing, sehat, healthy gitu. Jadi yang harus kalian lakukan adalah kalian harus pakai moisturizer terlebih dahulu. Nah di sini aku mau pakai moisturizer dari Common Labs yang vitamin C ini. Yang sebelahnya nggak akan aku pakein moisturizer. Jadi dulu itu aku kalau makeup nggak pernah pakai moisturizer dulu guys. Kenapa harus pakai moisturizer terlebih dahulu? Karena kalau misalkan kita pakai make up dan keadaan kulit kita itu kering karena nggak dipakai moisturizer dulu, dia itu bakalan bikin si foundationnya tuh cepat nge-crack gitu. Jadi kan di muka kita itu kan nggak sehalus itu ya, masih ada kerutan smile lines, ada kerutan di bawah mata gitu. Nah, kalau misalkan nggak pakai moisturizer dulu itu tekstur muka semakin kelihatan, kerutan-kerutan itu bakalan semakin kelihatan kalau misalkan nanti dipakein foundation. Oke, tips yang kedua itu adalah jangan pakai foundation terlalu tebal alias jangan berlayer-layer, cukup satu layer aja. Karena dengan foundation yang tebal itu nanti bakalan bikin complexion kita tuh tebal banget. Nah, kalau misalkan udah tebal banget kayak gitu biasanya dia bakalan cepat nge-crack. Terus si kerutan-kerutan yang ada di muka kita kayak kerutan smile lines, terus kerutan yang ini nih yang di bawah mata ini tuh semakin jelas kelihatan. Yaudah kalau gitu aku mau langsung praktekin aja. Di sini aku mau pakai yang berlayer-layer banget dan di sini aku mau pakai cukup satu layer aja. Jadi ini aku udah selesai ngeblend foundationnya. Di sini tadi udah kalian lihat aku pakai foundationnya sedikit aja dan cuma satu layer. Sedangkan yang sebelah sini aku pakai satu layernya itu banyak banget dan di sini aku pakai dua layer. Di sini udah kelihatan ya kan, ini tebal banget dan yang sini nggak terlalu tebal. Memang sih yang sebelah sini imperfectionnya itu kayak langsung hilang semuanya gitu kan, karena coveragenya dia pas lebih tinggi karena kita pakainya dua layer. Nah, untuk yang sebelah sini kita langsung aja masuk ke tips yang ketiga. Jadi untuk menutupi si dark circle muka kita ini, kita pakai si concealer. Kita maksimalin pakai concealer gitu untuk nambahin coveragenya. Jadi jangan ditambahin lagi foundationnya gitu. Terus itu kita harus nutupin si dark circle mata kita ini tuh dengan sempurna gitu. Soalnya kalau misalkan dark circle-nya masih kelihatan itu jadi kurang fresh gitu kan muka kelihatannya, jadi bikin lesu terus jadi kayak tua gitu mukanya. Nah di sini kita pakaiinnya kayak sedikit-sedikit aja juga concealernya, nggak usah terlalu banyak, bener-bener pakein aja sedikit di tempat yang memang dibutuhin aja. Jadi jangan pakai concealer itu banyak-banyak kayak gini kalau misalkan si foundationnya udah tebal. Kebayang nggak sih? Ini belum dipakein bedak tapi dasarnya aja tuh kayak udah tebel gitu loh.
iya, usahain kalian pakai concealernya ini tuh warnanya sama kayak warna foundation kalian ya. Jadi kayak jangan dibikin di highlight jadi lebih putih gitu, soalnya supaya kelihatan lebih natural aja gitu. Nah, ini walaupun cuman pakai satu layer, tapi karena kita pakai concealer buat nutupin si imperfectionnya, dia walaupun tipis tetap bisa dengan sempurna nutupin imperfectionnya kita. Sebenarnya aku juga nggak nyalahin sih pakai foundation banyak-banyak. Kalau misalkan memang dibutuhkan kayak misalkan untuk makeup pengantin itu sih ya wajar-wajar aja gitu kan, karena kan butuh yang benar-benar sempurna gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk sehari-hari terus untuk kayak kerja kemana nge-mall doang daily gitu, kayak pakai foundation yang tebal-tebal gitu banget tuh kayak berlebihan banget gak sih? Tips yang selanjutnya adalah tips pakai bedak. Nah, buat kalian yang makeupnya pengen kelihatan lebih muda, aku saranin kalian ngeset bedaknya pakai loose powder aja. Kalau bisa sih pakai yang translucent ya, yang nggak ada warnanya lagi, supaya nggak nambah apa ya, kayak coveragenya gitu, supaya lebih apa ya, kayak lebih natural aja gitu hasil complexionnya. Nah, kalau misalkan kalian pakai compact powder gini itu bakalan bikin muka kalian itu kelihatan lebih dempul gitu. Jadi lebih cepat nge-crack, apalagi yang si compact powdernya ini tuh mengandung foundation lagi gitu. Udah ini pakai foundation terus ditumpuk lagi pakai ini gitu ya. Nah, untuk cara pakai bedaknya juga kalian jangan lupa harus di tap-tap lagi nih yang bawah matanya. Kalian pastiin kerutan-kerutannya itu nggak ada gitu, kayak udah rata. Kalau misalkan udah rata baru deh kalian pelan-pelan pakaiin bedaknya. Kalau misalkan pakai loose powder sih untuk ngesetnya kalian mau pakai banyak-banyak pun nggak apa-apa, nggak masalah banget, soalnya kan nanti dia juga hilang gitu, tinggal kita sapu-sapuin aja pakai apa namanya, pakai brush nanti. Kalau misalkan compact powder itu dia kan nambah coverage gitu, jadi nanti kalau misalkan disapu-sapu pun ya dia masih ya udah nempel aja, stay gitu. Jadi bikin makin dempul deh makeupnya. Kalau misalkan mau pakai compact powder pun tetap kalian harus set dulu pakai bedak yang loose powder gini gitu. Nanti untuk bagian yang compact powdernya ya kalian tinggal tap-tap aja pakai ini, pakai brush, jangan pakai spons lagi kayak gini. Kayak ini tinggal aku sapu-sapu pakai brush. Terus yang sebelah sini aku mau pakein compact powder ini dan aku mau aplikasiin pakai brush. Nah, yang salahnya tuh kalian nih kelihatan kerutannya kan, dan kalian tuh nggak kalian tap dulu gitu supaya hilang gitu loh, kayak langsung aja kalian langsung aja kalian set gitu. Tuh ini si kerutannya tuh bakalan semakin jelas. Tuh kalau pakai compact powder tuh dia memang menambah coverage gitu. Makanya kalau misalkan memang kalian bedaknya pakai compact powder, aku saranin sih pakai foundation. Kalau mau pakai foundation juga ya sedikit banget gitu loh, kayak cuman buat ngebantu ngeratain warna muka doang, baru kalian set deh pakai compact powder. Jangan dari awal dari foundation tebal terus nanti di setnya pakai compact powder makin tebal gitu. Oke, jadi nih dia hasilnya, lihat beda banget kan, yang ini bener-bener kelihatan dempul parah, dan cahaya kulit aslinya tuh kayak udah nggak kelihatan, udah ketumpuk semuanya sama foundation dan bedak. Kalau misalkan ini masih kelihatan lebih natural aja gitu, cahaya asli mukanya juga masih kelihatan glowingnya. Tips yang selanjutnya adalah tips pakai alis. Jadi kalau misalkan mau kelihatan hasil makeupnya lebih muda itu, kalian usahain pakai alisnya bikin senatural mungkin itu, karena aku dulu juga melakukan hal ini. Kayak pakai alisnya tuh kayak nafsu gitu, jadi kayak Shinchan. Itu tuh bikin makeup kelihatan jadi lebih tua gitu. Pakai aja secukupnya gitu loh. Kalau misalkan alis kalian bolong belakangnya, ya udah kalian isi aja yang bolongnya gitu loh, nggak usah terlalu fokus sama membingkai alis gitu loh. Apalagi yang alisnya udah kelihatan bentuknya itu, kalian PR-nya nggak banyak sebenarnya, kayak tinggal kalian rapihin aja. Apalagi buat kalian yang alisnya udah tebal dari sananya ya, kalian cukup pakai brow cara aja sih menurut aku, nggak usah ngebingkai lagi alis, bikin lagi alis. Memudahkan kalian bukan? Soalnya kan orang-orang tuh kalau bikin alis tuh
fokusnya tuh sama membingkai alisnya gitu kan, padahal ya enggak juga kalau misalkan menurut aku. Yang penting alisnya kelihatan aja bentuknya gitu loh, nggak usah on flick itu. Tapi ya namanya makeup selera-seleraan sih. Untuk depannya nggak aku isi lagi, tinggal aku arsir-arsir aja karena alis aku juga udah ada bulunya gitu loh depannya. Udah cukup kayak gini aja, nggak usah terlalu on flick. Nah yang sebelah sini itu adalah kesalahan yang aku lakuin dulu pakai alisnya. Yang pertama, pakai alisnya ditekan. Jadi pakai alis itu sebisa mungkin nggak usah ditekan gitu loh guys. Terus aku benar-benar ngikutin bentuk alis aku, itu yang salah. Jadi nggak aku bentuk ulang gitu loh alisnya, kayak gini. Terus aku bikin sampai depan waktu itu tuh. Nah begini besar. Terus yang depannya juga bukan diarsir doang, tapi ikut-ikutan diisi jadi kotak gitu loh depannya. Bahkan waktu itu dulu aku diginiin nih, dikotakin gitu, bener-bener rapih, simetris. Tapi ya nggak gini konsepnya gitu kan alis tuh. Nah kayak gini, bikin alis jadi lebih gede on flick dan depannya enggak diarsir tuh bikin kelihatan kita tuh bukannya nggak bisa ngalis, tapi kelihatan jadi lebih tua aja hasilnya, hasil makeupnya. Tips yang selanjutnya adalah tips pakai eyeshadow. Jadi kalau misalkan makeupnya hasilnya mau kelihatan lebih muda, kalian harus pastiin eyeshadow kalian itu ke blend dengan bener dan nggak berlebihan gitu loh pakai eyeshadownya. Jadi dulu itu aku kalau misalkan pakai eyeshadow tuh pakai brush bawaannya nih yang kayak gini. Jadi pakai eyeshadownya tuh nggak ngeblend gitu, apalagi kalau misalkan kita pakai warna yang coklat tua, yang tua-tua gitu loh. Sebenarnya nggak ada masalah dengan pakai eyeshadow yang warna tua kayak coklat hitam gitu, sebenarnya nggak masalah. Cuman jadi masalah itu karena nggak ngeblend, jadi kelihatan kesan mukanya itu kayak kelihatan lebih tua gitu loh guys. Nah di sini pun aku mau pakai warna eyeshadow yang tua ya, coklat tua. Ini aku mau pakai warna coklat yang ini. Cuman kalau misalkan pakai yang tua, kalau misalkan ngeblendnya bener ya hasilnya tetap aja bagus gitu loh. Jadi kuncinya pakai eyeshadow tuh ya harus sabar ngeblendnya gitu loh. Dan harus bisa benar-benar morsiin ini tuh pas nggak ya, ini tuh berlebihan nggak ya, gitu aja sih sebenarnya kalau eyeshadow. Dan kalau misalkan untuk kayak yang daily gitu sih menurut aku pakai eyeshadow satu warna aja cukup gitu, kayak nggak usah banyak warna. Kalau misalkan mau dua warna pun ya yang sama yang shimmernya aja satu gitu. Jadi nggak usah pakai warna hitam, pakai apa segala rupa segala endah dipakai gitu. Nah kayak gini. Terus untuk bawah matanya juga aku mau pakai warna coklat yang sama, sedikit aja. Oke. Terus yang sebelah sini aku mau pakai brush yang kayak gini yang waktu aku pakai dulu buat pakai eyeshadow. Jadi dulu tuh kayak ya udah gini aja pakai eyeshadownya, tidak mengenal blending brush dan brush yang lainnya. Terus yang selanjutnya pakai warna shimmer. Aku mau pakai warna yang ini. Yang belah sini mau aku pakein ke semua kelopak mata warna shimmernya. Terus pakai bawah matanya juga. Terus biasanya waktu itu ininya di tengah doang gitu. Terus bawahnya itu nggak dipakein warna yang shimmer gitu, kayak jadi udah gini aja. Oke, tips yang selanjutnya kalau misalkan kalian mau kelihatan lebih muda, pakai eyelinernya itu kalau bisa di ujung mata doang, kayak yang ala-ala sekarang gitu loh. Tapi kalau misalkan nggak bisa, kalian bisa pakai eyeliner yang biasa aja dari ujung sini ke belakang.
Dengan catatan pakai eyelinernya tipis-tipis aja. Jadi dari depannya itu tipis banget. Dan usahain deket sama akar bulu mata. Nah kayak gini, segini aja tuh cukup kalau untuk eyeliner gitu. Jangan pakai eyeliner yang dari, aduh sih kecoret tuh. Jangan pakai eyeliner yang dari depan tuh gede terus sampai belakang tuh gede. Bikin jadi kayak berumur gitu loh. Nah ini hasil eyelinernya udah selesai kayak gini. Ini yang kelihatan lebih muda dan ini yang kelihatan lebih tua menurut aku. Ini aku mohon maaf banget ya, jangan sampai ada yang tersinggung gitu loh aku bikin video ini, karena kan ini menurut pandangan aku gitu. Soalnya kan kalau misalkan make upan ya tetap balik lagi ke selera kita masing-masing. Oke, yang selanjutnya tips untuk ngituin bulu mata ya. Jadi buat kalian yang make upnya pengen kelihatan lebih muda, sebisa mungkin sih gak usah pakai bulu mata ya, cukup pakai maskara aja. Tapi buat kalian yang anaknya bulu mataan banget juga it's okay, nggak apa-apa, aku punya tipsnya. Jadi yang pertama, sebisa mungkin kalian pilih bulu mata tuh yang natural aja modelannya, bentuknya gitu. Jangan yang terlalu cetar membahenol gitu loh, guys. Oke, jadi di sini aku mau praktekin dulu yang sebelah kanan. Gimana sih pakai bulu mata yang bikin kelihatan hasil makeup tuh lebih tua. Jadi untuk pemasangannya itu biasanya terlalu belakang. Hasil pakai bulu mata yang bakalan bikin muka kita kelihatan jadi lebih tua, biasanya si bulu matanya itu terlalu ke belakang, makainya tuh terlalu ke sini, terus si bulu matanya ini tuh nggak dibiarin mekar ke atas gitu loh guys, jadi dibiarin turun kayak gini, jadi kelihatan mukanya kayak yang ngantuk gitu. Nah untuk cara pemakaiannya, usahain si bulu matanya itu ditempelin pas banget, jadi nggak terlalu depan dan nggak terlalu belakang juga, soalnya kalau terlalu belakang nanti hasilnya kayak gini. Kalau misalkan terlalu depan nanti dia nyolok ke mata dan itu perih banget. Oke, jadi ini dia hasilnya. Nah, jadi setelah bulu matanya dipakein, jangan lupa kalian gini-giniin ke atas supaya bulu matanya itu terbuka gitu loh, kayak gini. Nah, beda banget kan? Yang ini sama yang ini. Tips yang selanjutnya, tips pakai kontur. Nah, ini kan aku punya dua warna kontur. Kalau bisa kalian pakai warnanya yang terang aja ini, jadi jangan yang terlalu kereng gitu warnanya, dan ambilnya sedikit-sedikit. Terus cara pakainya, ini kan ada cuping hidung nih, kalian pegang. Nah, terus cuping hidung ini tuh ditarik lurus ke sini. Kenapa harus ditarik lurus? Supaya mukanya tuh nggak kelihatan kayak memblek ke bawah gitu loh guys. Jadi nggak kemong gitu bahasanya. Ke sini, terus sampai ujung mata aja, ujung mata situ. Ini aku pegang, oke, dari sini, terus ke sini. Jadi bener-bener di tulang pipi gitu loh, supaya kelihatan mukanya itu terangkat. Tuh, kelihatan kan? Gitu. Terus dibaurinnya rada ke atas sedikit aja. Maaf ya, ini kalau misalkan pencahayaannya naik turun, soalnya aku hanya mengandalkan satu ring light dan sinar matahari sisanya. Nah, kesalahan pakai kontur yang bikin muka kita kelihatan lebih tua itu, yang pertama, warnanya kita pakai yang tua banget. Sebenarnya nggak ada masalah sih dengan pakai warna kontur yang tua gitu, cuman yang jadi salah itu adalah penempatannya gitu loh, penempatan pakai konturnya itu. Nah biasanya yang salah itu pakai konturnya tuh kayak gini posisinya. Jadi pakai konturnya tuh kayak terlalu bawah. Ini tuh bikin muka kita kelihatan kayak tua gitu loh, soalnya kesannya jadi kayak kemong gitu, kayak nenek-nenek, kayak nenek-nenek yang udah nggak ada giginya itu loh, kan suka kemong ya mukanya. Terus kalau misalkan pakai konturnya di bawah gini juga jadi kayak kayak turun aja gitu mukanya. Terus pakai konturnya itu
kayak terlalu depan gitu, sampai depan sini tuh, padahal kan cukup cuman sampai sini doang, nggak usah terlalu sampai depan. Ini adalah kesalahan yang aku lakukan dulu juga, aku kayak gini waktu pertama belajar makeup. Oke, untuk kontur hidungnya biasanya yang salah itu pakai konturnya tuh jadi kayak apa ya, jadi kayak kan harusnya dari atas sini ke sini tuh kayak bikin garis lurus gitu kan, bikin garis lurus gitu kayak gini. Cuman ini bikinnya kayak melebar gini, tapi nggak mungkin ya kalau kontur hidung sebelah-sebelah beda gitu. Jadi aku mau bikin yang normal aja. Oke. Yang selanjutnya tips pakai blush on. Jadi kalau misalkan pengen hasil makeup kalian kelihatan lebih mudah, usahain pakai warna blush on-nya itu yang cerah-cerah, yang lagi musim zaman sekarang gitu, kayak keorenan, terus peach, terus yang oren-oren yang gitu-gitu pokoknya. Untuk warnanya tinggal disesuaikan aja sama selera kalian, terus sama warna kulit kalian. Di sini aku mau pakai warna blush on yang gini. Terus pakai blush on-nya itu di atas tulang pipi gini. Tuh gitu. Jadi jangan terlalu bawah. Kalau bisa, kalau misalkan pengen kelihatan lebih muda lagi, itu tuh disambungin ke hidung. Jadi kayak yang ala-ala blush on demam itu bikin kita kelihatan jauh lebih muda sih menurut aku. Kita sambungin ke hidung. Terus kita baur aja nih sampai ke bawah mata. Lanjut pakai blush on yang sebelah kanan. Sebenarnya nggak ada salahnya sih pakai blush on yang warna merah gini, asal teknik makainya bener gitu, nggak akan kelihatan tua kok gitu. Yang salahnya itu adalah teknik makainya. Nah, teknik pakai yang salahnya itu, jadi kan ini kita punya tulang pipi nih, kita itu bener-bener ngikutin tulang pipi kayak gini, jadi ke bawah, dari sini ke bawah, jadi kurang ditarik ke atas gitu loh. Jadi bikin pipi kita tuh kelihatan ini, kelihatan turun kayak gini. Aduh, kebanyakan lagi. Ini kita blend pakai ini karena ini kebanyakan. Ya, selanjutnya pakai highlighter. Ini untuk highlighter hidung pakainya di ujung sini aja, karena hidung nggak bisa dibagi dua ya. Jadi kayak kita pakai normal-normal aja kalau yang hidung. Nah, yang bikin makeup kelihatan lebih muda itu kan karena ada cahaya keglowingan ya. Pakainya kita baurin aja ke pipi, sepipi-pipi gitu kalau aku ini, jadi kelihatan pipi kita tuh kayak bercahaya gitu loh. Kita baurin aja terus ada ke atas. Nah, yang salah itu dia pakainya, ini kan ada tulang pipi, nah gini doang, bener-bener ke bawah, curam ke bawah. Ini tuh salah, ini tuh bikin jadi turun gitu loh pipi tuh. Tuh, ini tuh gak pakein kit. Ini juga pakai. Jidat juga nggak bisa dibagi dua ya, jadi kita pakein aja semuanya. Oh ya, aku lupa, aku belum pakai balek artis. Nah, supaya kelihatan lebih muda, ini balek artis tuh ngaruh banget sih. Terus pakainya secukupnya aja. Terus kayak udah ditaruhnya ngasal aja gini. Tuh. Gitu. Nggak usah terlalu harus berbentuk gitu loh. Nah, kalau misalkan terlalu kayak gini, kesalahan aku dulu sih ini. Terlalu harus nge-V gitu loh kalau bikin celah artis, padahal nggak harus gitu juga gitu. Tips yang terakhir, tips pakai lipstick. Jadi kalau misalkan mau makeupnya kelihatan lebih muda itu, usahain pilih warna lipstiknya tuh yang segar-segar kayak nude, terus ke oren-orenan, tapi ya jangan yang oren banget juga gitu loh, yang sedang-sedang aja. Hindarin warna-warna tua atau gelap kayak coklat, terus warna merah gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah juga sih dengan warna merah, tapi memang nggak bisa dipungkiri juga gitu loh, kalau misalkan kita pakai warna merah tuh ya pasti kelihatan lebih dewasa dan lebih tua gitu ya nggak sih. Nah, buat kalian yang aku nggak bisa lepas dari lipstick merah, kalian bisa padu-padanin aja yang muda sama yang merah itu, alias di ombre gitu loh, supaya kelihatan lebih muda
tapi tetap ada si merah-merah meronanya gitu. Kayak yang sebelah sini aku mau pakai lip cream yang Pink Flash, ini yang R02, dan aku nggak akan pakein ombre, mau aku pakai full lips aja warna merah. Seperti ini. Terus yang sebelah sini lagi aku juga mau pakai dari Pink Flash yang O02. Kayak gini. Sebenarnya satu warna aja kayak gini udah cakep banget ya. Tapi kalau misalkan kalian rasa kayak terlalu pucat, tinggal kita ombre aja pakai yang warna merah ini. Oke, ini aku udah selesai ganti kerudungnya. Jadi sekarang mari kita lihat perbedaannya. Dimulai dari yang sebelah sini dulu. Ini dia hasilnya. Gimana menurut kalian? Jauh lebih muda bukan? Kayak lebih fresh juga hasilnya. Nah, setitik tips lagi. Kalau misalkan kalian pengen kelihatan lebih muda lagi, kalian bisa ganti model bulu matanya sama yang lebih natural lagi dari ini, atau bahkan sekalian aja nggak usah pakai bulu mata, jadi maskara aja cukup. Itu juga ngaruh banget sih menurut aku. Terus yang sebelah sini, ini hasilnya bener-bener jauh lebih tua, ya nggak sih? Nih, aku senyum ya, diem ya. Ya kan, beda banget, kayak beda orang. Nah, ini aku mau kasih tahu kenapa kita nggak boleh pakai foundation terlalu di layer. Ini yang aku sebut kerutan. Ini tuh kerutannya bener-bener menampakkan diri, ya nggak sih? Jadi kelihatan kayak lebih berumur gitu. Kalau yang sebelah sini dia masih aman, masih sesmooth itu, nggak ada kerutan yang muncul sama sekali nih. Kalau mau lihat, ya kan? Beda banget. Oke semuanya, sekian aja tips aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kalau gitu aku pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.